Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Jadi ngajinya, jadi sok sing tenangnya. Insyaallah. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, sumber segala nikmat dan sumber segala kebaikan. Semoga setiap perjumpaan kita bisa jadi amal salih, bekal terbaik untuk pulang ke hadapannya. Meskipun masjidnya depan mata, pengajiannya depan mata, baju alas kakinya ada, kendaraan juga sudah siap, niat juga udah, tapi kalau tidak Allah izinkan sampai sini, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong ya. Semoga pertolongan Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik ya insya Allah. Dan salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah kita hingga akhir hayat insyaallah. Sunnah Rasulullah. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya biasanya ceritanya tentang ini, kisah tentang ada bapak-bapak baru beli mobil baru, dilus mengkilap lah, lebih mengkilap daripada wajahnya bu ya, lebih glowing ya, dilus, keluar anak kecilnya, ngambil batu, digores-gores mobil barunya, krum, tuh, ada yang berkata, aduh, mobilnya belum jadi punya ibu aja udah aduh, gimana kalau punya kita, ya, seketika marah, kesel, langsung dipukul si tangan si anak, tapi lupa dari tadi teh dia lagi megangin kunci Inggris, meletup kena lengan. Si anaknya saking kesakitan itu pingsan, dibawa ke rumah sakit, dironsen sama dokternya bilang, bapak mohon maaf, tangan anak bapak tulangnya sudah remuk semuanya, gak akan bisa dipakai lagi. Nyesel bu si bapak. Si anak mah namanya nggak punya dosa ya, nggak punya dendam. Bangun dia nanya ke si bapak, nggak tanpa dendam, ayah kapan tanganku bisa tumbuh lagi? Makin terpukul, makin sakit hati, si bapak pulang. Tapi sekarang pulangnya buat mukulin sama nendangin mobilnya, dihancurin. Merasa bersalah. Ketika lagi mukulin, nendangin mobilnya, ternyata ngelihat apa sih yang digores-gores pakai batu di mobil itu oleh si anak. Ternyata si anak hanya menuliskan, aku sayang ayah. Kita kebalik ya. Seharusnya manusia kita cintai, benda kita manfaatkan. Tapi kadang sekarang benda kita cintai mati-matian, orang kita manfaatkan. Tuh kamu deket sama dia, dia kan punya jabatan, nanti dimudahin loh urusannya. Tuh dia kan punya toko kue, lumayan kalau taklim ada sponsor ngasih kue, misal ya, tetap jadi pahala, tetap jadi amal soleh. Kenapa ditunjuk sih ibu? Ibu punya toko kue bu? Masya Allah. Masya Allah ya. Tapi beneran ya, jangan kebalik ya. Orang kita cintai, benda ya. Sampai kadang ketika kita bilang kebutuhan manusia kan cuma 3 katanya, sandang, pangan, papan, atau kadang primer, sekunder, tersier. Ternyata ada kebutuhan yang keempat. Tahu kebutuhan yang keempat? Kebutuhan ingin diakui oleh orang lain. Betul apa betul? Apa buktinya kok? Lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh sendal berapa? 2. Kenapa ada orang yang punya alas kaki sampai 50 siki? Iya.
jualan, ganti-ganti. Kadang nyampe bikin vlogging, "Hai guys, selamat datang di rumahku. Ini ruangan, ini kamar saya bukan kamar, ini ruangan untuk naruh sepatu aku doang." Dikasih kamar sepatuna, diselimutan meureun sepatuna ge nya. Ntar ada yang berkata, "Kan Bo, emang kenapa kok belinya pakai uang halal, nggak ngutang, nggak nyuri, gimana dia tuh mau beli atau enggak juga?" Betul, nggak ada yang ngelarang buat beli. Tapi yang jadi masalah kalau belinya buat diakui orang lain. Ya, apa fungsinya alas kaki? Kan biar nggak kacugak ya. Ibu hafal kacugak? Kenapa ketawa? Hah? Saya ini di Bandung Bu, jadi saya saya dari Bogor ya bisalah Sunda dikit-dikit. Saya pakai Mandarin Ibu tambah pusing Bu. Atau kacuga kan apal meren ya. Tapi pernah kita pakai sepatu putih glowing masih mengkilap anyar kene gitu ya. Ke masjid dijamin nggak akan mau soft paling depan ya. Sengaja agak deket pintu ya. Biar pas ruku teh ayah kene. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pulang-pulang hujan gede, becek, tanah, sepatu bodas. Sepatuna dicandak, dipeluk taruh dalam jaket. Sepatu yang tadinya fungsinya mencegah kita dari kacugak, mending kacugak daripada sepatunya kotor. Ada yang seperti itu? Nah, ya. Normal atau tidak? Ya. Dah benda Bu ya. Dah gitu kadang kan suka ada pelajaran, kajian. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dia ke masjid pakai sendal yang buruk, ngelihat sepatu yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Salah menempatkan ya. Ada yang lebih aneh lagi. Apa fungsinya jam tangan? Ngelihat waktu. Kalau pengen ngelihat waktu, jam tangan yang gambar Dora yang 25 ribuan bisa Bu ya. Ya yang 50 ribuan lah yang polos ya. Tapi tahu nggak ada jam tangan yang harganya 5 miliar. Aya nu meser di Ibu. Kalau ngebeli bahasa Sunda paling lemesnya apa? Meser udah pas ya? Hah? Nanggaleun. Soalnya di Bogor mah agak kasar bisi saya tersopan hampurannya. Jadi pengen nempalin pakai yang ini, bisi kasar, takut nggak sopan deh. Jadi ada yang beli Bu jam tangan 5 miliar ya. Kalau kita belinya mobil mahal sama mobil murah, mobil mahal biasanya lebih cepat daripada mobil yang murah ya. Nah jam tangan lebih mahal, apa muternya lebih cepat daripada yang murah? Sama ya. Jam tangan kamu itu 5 miliar kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit Bro. Atuh ngaco, ngapain dipakai ya? Ini saking cepat muternya bisa jadi kipas angin Bro. Gitu ya. Ya itulah ya. Kenapa orang udah sering nge-gym, fitness, badannya udah gede, jadi sukanya pakai baju ketat. Hah? Ya kelihatan ya. Kenapa nggak pakai jas hujan gombrang gitu kan? Geus make sangan hasilnya. Ya. Sengaja nunggu-nunggu ditanya toiletnya di paling mana. Shit. Biar kelihatan ototnya. Kan gampang ya. Di mana toilet? Tuh. Udah ya. Cuman itu dia. Dan capek Bu hidup kayak gini tuh Bu. Pernah ngerasain waktu tinggal di Thailand ngelihat orang emang berdasarkan penampilan. Dan yang paling menyakitkan dan sakit hati, ada orang yang udah beli yang mahal, orang masih keneh terpercaya ya teh meuli nu asli. Ya. Ada teman di sana, dia beli jam tangan asli beneran, tapi orang nggak pernah percaya. Setiap kali diledekin, makanya dia untuk menanggulanginya, stroke pembelian jam tangan mahalnya, kemana-mana di kantongan ya Bu. Jadi setiap kali diledek, jamnya palsu ya KW ya, ditunjukin, nih bro beneran asli, tuh lihat harganya beli. Orang masih komen lagi, itu bonnya siapa kamu ambil?
Sakit hati ya. Capek Bu. Ketika kita bicara La ilaha illallah, apa artinya? Nah, paling umum itu terus ya, tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rabb. Tuhanku, Rabbi. Tuhan kami, Rabbana, Rabbuna. Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin ya. Nah, di situ kan menggunakannya bukan Rabb ya, La ilah. Nah, ilah itu secara bahasa lebih tepat diterjemahkan bukan sebagai Tuhan, tapi sesembahan. Ulangi. Secara bahasa. Nah, tapi kalau secara lugawi, secara maknawi, secara istilah, nanti artinya meluas. Termasuk salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Ya. Kok dia Islam, dia juga sholat, tapi setiap kali ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Setiap kali kehilangan jabatan baru dia nangis. Berarti ilahnya jabatan. Kok dia sholat, tapi ketinggalan sholat hari-hari gitu ya. Kehilangan duit dia nangis-nangis. Berarti ilahnya. Nah, ini yang membedakan ya. Sehingga kadang dengan penjelasan ini berarti setiap kali kita ada masalah, cara paling mudah menyelesaikannya kadang nggak usah diapa-apain, nggak usah pakai tips, trik, strategi, nggak usah, terkedah, ya. Semudah gimana? Semudah kita ganti sudut pandang, itu masalah bisa selesai. Contoh, bagi orang yang mengoleksi buku-buku komik, tahu buku gambar, hilang satu aja bukunya, bisa nangis dia ngejerit-jerit, guling-guling di tanah kayak tempura, ya. Koko sodan naon ngaranna? Apa? Hah? Koko Osehan. Oh, udah ganti. Hah? Bukan Kokoronotomo, bukan? Ya. Begitulah ya. Tapi bagi orang yang nggak ngoleksi buku komik, hilang satu lemari bukunya bodo amat, biasa aja. Kejadiannya sama, hasilnya beda. Ya. Apa perbedaannya? Ilah di hatinya siapa? Matakyah, dari sini aja kita udah bisa ngambil kesimpulan. Oh, pantesan ya para nabi, orang soleh zaman dahulu, pahala seueur, dosa terampuni. Kalaupun ada dosa, kalau bukan nabi, sedikit, pasti lebih sedikit daripada kita. Ujian lebih parah daripada kita, tapi tetap jadi orang yang lebih baik daripada kita. Ya, nggak ada satupun yang pundung. Tahu Bu pundung? Iya. Teka bayangnya kalau Nabi kita pundungan Bu. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Hambu mah kamari ge dialek wae ku batu nyeri hate aing mah ya. Kalau Nabi kita pundungannya, Islamnya nggak akan sebesar ini ya tuh ya. Tapi Nabi kita mah Masya Allah. Jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita pun Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Tenang, weh, ya. Ya udah, kan yang mau diuji seperti apapun, mangga ya Allah. Yang penting kau suka. Tapi nggak ngomong mangga juga sih, kan bukan orang Sunda ya, ini ya. Tapi jadinya jelas, sehingga kita setiap kali kita ngerasain yang nggak enak nih, bantuin orang, orangnya malah nyebelin, ya. Orangnya nggak balas budi, udah. Terus kita sakit hati, tanya we dalam hati, emang selama ini kita bantuin orang itu buat apa? Kalau kita masih sakit hati, oh bisa jadi selama ini emang saya belum pengen surga kali ya, ya. Nah bisa jadi ada ada dosa kita yang belum bisa terhapus, ya amalan kita sakit-gitu nah Bu, amalan saya lah ya. Sholat sering lupa rokaat misal, istighfar, gitulah, sedekah komodeinya. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Ah saya mah surganya pengen tetanggaan. Ah sareng Nabi. Malaikat ge geleng-geleng Bu. Sing balik atuhnya. Nah ditolong sama Allah. Ada yang nyakitin, ada yang mencaci, ada yang fitnah. Lumayan Bu itu gugurin dosa. Karena pahit kan ujungnya cuma dua ya. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat.
Udah 2 itu doang. Ulangi. Kalau tidak menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Tadi dalam bab gugurin dosa. Dalam bab meninggikan derajat, bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang. Sama, ibadah sakitu-kituna. Kita bukan kayak Imam Ahmad bin Hambal, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Tapi pengen naik derajatnya di sisi Allah. Gimana caranya? Ditolong ke Allah. Ada yang nyakitin, ada yang mencaci, ya. Tambah mulia derajatnya di sisi Allah. Jadi setiap kali kita ngadepin yang gak enak, bantuin orang dijahatin, dianya malah gak balas budi, malah kitanya yang dijahatin. Gimana kok udah nolongin orang, dianya malah jahat? Atau dia yang rugi? Kan dia yang jahat. Ya? Kenapa? Ambil tisu. Lanjut ya. Kan dia yang jahat, dia berbuat jahat, transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Kan butuh pahala dan penggugur dosa ke surga. Ya. Tapi kan udah berbuat baik, dia malah jahat kayak gitu. Ya kan kita berbuat baik bukan supaya dia suka, supaya Allah suka. Apalah artinya satu dunia cinta, tapi Allah benci? Cilaka kene. Apalah artinya satu dunia benci, tapi Allah sayang? Selamat angger. Ya. Tapi atuh tinggal kok kelakuannya kayak begitu. Atuh kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ditanya kelakuan masing-masing. Sampai kadang pengajian pertanyaannya, kok apa hukumnya tetangga saya begini. Ngapain mikirin hukuman orang? Ya. Bismillah lah, jadi kebaikan weh. Ya. Tapi kok saya beneran ngelihat dia maksiat depan mata? Gampang. Kalau orang maksiat depan mata, tinggal tanya, orang yang habis maksiat itu mati nggak setelah bikin maksiat? Enggak sih, masih hidup. Sederhana, berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Ya. Ini ayatnya nih Bu. Quran surat 35. Ini ayat yang menenangkan hati banget. Surat ke-35, surat Fatir, pas sebelum Yasin ya. Surat Fatir di ayat terakhir, ayat 45. Pas pojok kiri atas, di atasnya Yasin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya, kalau sekiranya setiap manusia bikin dosa, kontan Allah balas detik itu juga azabnya, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Habis Bu. Pertanyaannya, kenapa kita seueur keneh di dia Bu, masih pada hidup? Allah jawab sendiri, walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan bagi mereka sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau untuk diri, terkadang kita ngerasa iya salah, iya harus tobat, tapi di ampunan mualnya, ya. Setan ngegoda, udahlah kepalang basah, nyemplung we sekalian, ya. Maka hati-hati, itu waswas syaiton. Karena kalau Allah udah benci sama kita, mudah Allah matikan kita detik itu juga. Pertanyaannya, kenapa kita masih hidup? Allah nungguin tobat kita, ya. Kalau Allah emang udah geluh sama kita Bu, ya, udah mati Bu detik itu juga Bu. Kita masih hidup, Allah nungguin. Jadi pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Sebelum nyawa sampai kerongkongan, peluang diampuni masih ada. Karena kalau Allah emang udah nggak ngasih peluang untuk diampuni lagi, banyak kalau matiin detik itu juga ada. Ada kan pernah dengar kisah-kisah lagi maksiat mati? Ada. Ya, itu baru udah nggak tertolong. Tapi kalau kita habis bikin dosa masih hidup, hal pertama yang mesti kita lakukan tobat. Kalau bisa ambil wudhu, sholat tobat. Ya. Itu kalau ke diri. Kalau ke orang sama kayak tadi. Kok saya lihat dia maksiat kok. Tinggal lihat aja beres maksiat dia masih hidup nggak? Masih sih, tambah lintuh malah. Ya udah. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah masih kasih dia kesempatan. Siapa diri kita, hak kita itu apa? Kita sama-sama hamba yang pernah diampunin sama Allah. Main hakim sendiri, nukitu mamual ka surga.
Nu kitu mah moal diampunan ceuk saha. Ya. Ya, sahur saha. Lebih lepas sahur ya. Ya, sahur sepuh insyaallah. Kan seperti itu ya. Nah, kan Masya Allah. Fokusnya ya udah jadi kebaikan. Orang maksiat depan mata yang kita lakuin 3. 1, dakwahi. Ya. Dakwahi. Dakwah itu bukan berarti harus naik ke mimbar diceramain, enggak. Ajak makan, ngobrol berduaan, itu juga udah dakwah. Kenapa kamu ngelakuin itu? Ajak ngobrol. Ya, itu juga udah jadi dakwah. 2, gimana kok kalau yang maksiatnya kita nggak kenal? Doakan yang kedua. Karena kalau kita doakan orang lain, malaikat doakan yang sama doa tersebut untuk kita. Bisa jadi selama ini kita doa nggak dikabul-kabul, kita terhalang dosa, Bu. Malaikat mah kan nggak punya dosa. Ya, kita didoain sama malaikat yang nggak punya dosa, Masya Allah. Yang ketiga, kalau nggak ada orang ngelihat orang maksiat depan mata dan dia masih hidup, cara yang ini untuk dalam hati dulu sendiri ya. Sebelum nanti akhirnya kita dakwahi atau mencegah perbuatan buruk ya, tapi ini juga penting. Pertama, yang ketiga, jaga hati kita tetap bersih. Ya. Kok dia maksiat depan mata, malamnya tobat, nangis sejadi-jadinya waktu tahajud, minta ampun di hadapan Allah. Bisa jadi malam itu juga dia diampuni sama Allah, derajatnya mulia di sisi Allah. Malah ada orang yang malah tergelincir, yang maksiat orang, tapi yang dapat dosa dia. Kenapa? Karena kita julitin, kita gibahin terus sampai bulan depannya. Orang maksiat nih, iya dosa betul. Malamnya tapi dia tobat. Kita yang ngelihat dia maksiat karena gagal ngejaga hati, dijelek-jelekin terus tentang dirinya. Orangnya udah diampunin, dia yang bikin dosa, dia yang bikin maksiat, karena kita gagal jaga hati, kita yang dapat dosa. Rugi nggak? Rugi pisan. Yang maksiat orang, yang dosa kita, karena gagal jaga hati. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang dibahas itu bisa jadi manfaat, bisa jadi kebaikan, dan bisa kita amalkan insya Allah. Mungkin segitu dulu yang disampaikan, izin dikembalikan kepada Ustazah untuk masuk ke sesi selanjutnya. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.